Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, ala nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kumpulan, yang kami hormati Bapak Kepala dan Ibu Guru SD Negeri 2 Kumpulan, yang kami hormati pula staf karyawan SD Negeri 2 Kumpulan. Sama-sama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak sehingga kita dipertemukan dalam acara diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Kumpulan Kabupaten Banyumas oleh calon guru penggerak di SD Negeri 2 Kumpulan ini, yaitu Bapak Taufik Suprapto SPJ SD. Salam dan salam tak lupa marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi panutan kita dan juga Nabi yang menjadi harapan kita dan juga harapan kita, yaitu harapan kita dalam syafaatnya di hari kiamat. Dan semoga kita termasuk daripada umatnya yang mendapatkan syafaat tersebut. Baiklah, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, kami akan bacakan susunan acara diseminasi. Yang pertama yaitu pembukaan, dan acara yang kedua pengantar dari Bapak Kepala Sekolah. Acara yang ketiga inti diseminasi. Kemudian acara yang keempat penutup. Untuk mengawali acara ini, semoga acara ini menjadi berjalan lancar. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara bisa lancar dan mendapatkan keberkahan sampai dengan akhir acara. Kemudian acara yang kedua yaitu pengantar dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kumpulan pada Bapak Sumargo MPD, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu dan Dewan Guru SD Negeri 2 Kumpulan. Yang pertama, mari kita sejenak memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena di kesempatan yang berbahagia ini kita masih mendapat kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat sempat. Kemudian pada hari ini kita akan bersama-sama mengikuti kegiatan yang menjadi agenda dari teman kita, yaitu yang sedang mengikuti program calon guru penggerak, yang alhamdulillah untuk wilayah kita ada teman kita, beliau Pak Taufik Suprapto SPPSD yang sudah lolos di tahapan seleksi dan sekarang sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak di angkatan ke-5. Nah, berkaitan dengan kegiatan guru penggerak, kita sebagai warga pembelajar yang sudah beberapa kali atau beberapa tahun ini mengikuti informasi-informasi di bidang pendidikan, di mana pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan
riset dan teknologi ini meluncurkan beberapa program. Salah satunya di program yang kelima adalah tentang guru penggerak. Ini yang berkaitan dengan kita. Kalau yang lainnya juga banyak. Kemudian yang ketujuh, tahap yang ketujuh itu juga ada program sekolah penggerak. Alhamdulillah untuk SD kita, beliau Pak Taufik masuk di program calon guru penggerak di angkatan kelima. Program calon guru penggerak yang sedang kita ikuti ini alhamdulillah mengalami percepatan waktu. Waktunya yang dipercepat, tapi materinya yang dipadatkan. Ini yang menjadikan peserta calon guru penggerak harus ekstra mengeluarkan energi untuk dapat mengikuti kegiatan atau agenda yang dijalankan oleh program guru penggerak. Kalau dulu 9 bulan, sekarang 6 bulan. Tapi kalau dulu sedikit agak leluasa, sekarang dipacu stressingnya lebih tinggi karena waktunya memang dibatasi. Hari ini beliau Pak Taufik akan memaparkan salah satu materinya, yaitu tentang budaya positif. Karena salah satu hal yang diharapkan dari program ini adalah seorang guru penggerak nantinya dapat menggerakkan. Yang digerakkan siapa? Ya bergerak dari diri sendiri. Bergerak. Setidaknya Pak Taufik harus menjadi yang lebih dibanding dengan yang lain, karena harus menjadi motor penggerak. Kemudian harus bisa menggerakkan teman-teman guru di lingkungan sekolahnya, di lingkungan yang lebih luas, di tingkat gugus atau di tingkat kecamatan atau yang lebih luas lagi. Sehingga nanti kalau sudah dapat sertifikat guru penggerak, Pak Taufik akan punya peluang menggerakkan warga sekolah yang lebih luas, baik guru, teknik maupun peserta didik dan juga warga sekolah yang lain. Untuk Pak Taufik, selamat melaksanakan diseminasi, mudah-mudahan lancar. Kemudian juga apa-apa yang harus disampaikan silakan disampaikan agar teman-teman kita tahu sih apa yang dimaksud dengan program budaya positif yang seperti yang akan dilanjutkan oleh pihak guru penggerak. Itu saja pengantar yang dapat saya sampaikan. Selamat berdiseminasi, semoga lancar tanpa halangan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pengelola atas supportnya kepada Bapak Taufik. Semoga menjadi tambah penyemangat dan juga tambah inspirasi. Itu juga bisa menginspirasi guru-guru yang lain. Kemudian acara yang ketiga yaitu acara inti dari acara diseminasi pada pagi hari ini, yaitu tentang budaya positif. Kepada Bapak Taufik kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Negeri 2 Kemelar, yang saya hormati anak-anak guru, staf SD Negeri 2 Kemelar, dan berbahagia dan saya banggakan juga. Pertama dan utama, marilah kita mengaturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa di mana kesempatan hari ini alhamdulillah saya diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan diseminasi terkait dengan program pendidikan guru penggerak di angkatan 5 ini yang sedang saya laksanakan. Kemudian Bapak dan Ibu, saya terima
waktunya, dan semoga nanti apa yang bisa saya sampaikan dapat bersama-sama kita aplikasikan dalam sekolah kita. Itu intinya adalah seperti itu. Ada beberapa tujuan yang nantinya akan kita capai dari diseminasi ini, kemudian dari budaya positif itu sendiri. Semoga nanti kita peserta ini juga teman-teman yang lain bisa mengaplikasikan dalam kehidupan nyata di sekolah. Salam dan bahagia itu adalah salam khas nih, ciri khas tentunya nanti yang diharapkan juga oleh Bapak dan Ibu guru selain guru penggerak. Kalau yang salam dan bahagia jawabnya dengan salam. Ini adalah ungkapan hati ya, bahwa kita itu ke sekolah melakukan pembelajaran dan sebagainya itu dengan hati yang bahagia, baik dari gurunya maupun dari peserta didiknya. Beberapa tujuan dalam diseminasi positif ada memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar, kemudian juga lingkungan yang memfasilitasinya, sehingga nanti akan tercipta suatu kondisi yang aman dan nyaman. Berikutnya adalah juga mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ini nantinya disiplin positif ini bukan hanya dapat dilaksanakan saya sendiri, namun ini butuh kerjasama, butuh kolaborasi dari semua pihak, dari komunitas yang ada di sekolah itu nanti bersama-sama untuk menuju atau membuat budaya positif itu tertanam di sekolah kita. Kemudian capaian umum ini nanti juga ada kaitannya dengan filosofi yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Kemudian juga evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin yang sudah ada dan yang kita rencanakan untuk pengalaman-pengalaman baru, tentunya menciptakan profil pelajar Pancasila yang sekarang ini sedang kita gaungkan, profil pelajar Pancasila. Kemudian juga kita juga sebagai guru membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Apa saja nanti kita akan bedah bersama ya, bagaimana caranya berinteraksi dengan murid yang memiliki kesan positif. Capaian khususnya nanti ada budaya positif, tentunya nanti berhubungan dengan paradigma yang selama ini kita kenal, itu ada stimulus respon, kita ubah ataupun kita mencoba untuk mengubahnya menjadi teori kontrol, menjadi teori kontrol. Jadi bukan lagi stimulus respon, kalau dulu itu seperti itu, sekarang kita tahu teori kontrol. Juga di sana nanti ada motivasi perilaku manusia, termasuk anak didikan kita juga. Kemudian juga ada motivasi internal dan eksternal, ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol guru. Jadi kita itu nanti ada guru itu memiliki peran kontrol sebagai apa. Kemudian juga nanti bagaimana menerapkan tradisi positif itu yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan juga bergerak pada murid. Selain tadi ada nyaman, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan sosial. Ya, itu adalah capaian, beberapa capaian yang nanti sama-sama ya, kita nanti akan menuju ke sana. Diawali dari filosofi, saya ambil
salah satu ya, karena banyak sekali itu filosofi Ki Mantoro yang sesungguhnya itu orang dulu tapi sudah berpikir masa depan. Ya, ini salah satunya sudah saya ambil. Ki Mantoro menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu, kemudian dan lain sebagainya. Yang intinya adalah agar si tanaman padi itu tumbuh subur dan menghasilkan bulir-bulir padi yang banyak, bagus itu. Nah, guru juga seperti itu. Kalau dulu guru itu adalah membuat kertas kosong, murid itu kan dipakai kertas kosong, kita isi dengan tinta-tinta. Tetapi sekarang ternyata kita itu tidak boleh, karena yang namanya anak memiliki kodrat Allah dan kodrat samanya. Jadi kita hanya boleh menuntunnya. Nah, kita hanya dengan menuntunnya seperti seorang petani. Bagaimana cara menuntunnya agar dia baik? Ya, pupuk diberikan. Itu kalau ke tanaman seperti itu, pupuk diberikan, pengolahannya bagus. Kemudian juga membasmi ulat-ulatnya. Dicontohkan juga kalau misalkan tanaman padi itu bagus bibitnya, tapi kok lahan yang kita tanami itu gersang ataupun kurang pupuk dan sebagainya, perawatan kurang, apa yang terjadi? Tumbuhan tersebut juga tidak akan tumbuh subur. Tapi kalau tumbuhan padi dari bibit yang kurang unggul, misalkan kita tanam, kita olah dan sebagainya, nanti pasti hasilnya akan lebih bagus. Inti dari pemikiran Ki Mantoro adalah seperti itu. Ini yang sudah saya terangkan tadi, bahwa guru itu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang manfaat, bahkan yang mengganggu perkembangan si anak tersebut. Ya. Salah satu tanggung jawabnya adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif. Nah, ini berkaitan dengan disiplin positif. Kita nanti harus menciptakan suatu lingkungan yang positif, di mana di dalamnya itu akan saling mendukung, saling belajar, saling bekerjasama, sehingga tercipta kebiasaan yang baik. Karakter anak nanti akan tumbuh. Itu intinya seperti itu. Dalam tujuan pendidikan juga sudah disebutkan bahwa menuntut segala kontrak yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Intinya adalah selamat dan bahagia. Itu adalah tujuan pendidikan. Nanti juga tentunya diharapkan sebagai mampu hidup sebagai anggota masyarakat. Itu tujuan pendidikan. Nah, selama ini ya, setelah saya menjalani program guru penggerak, ada beberapa mindset yang berubah. Pemikiran saya agak sedikit berubah. Ini yang pertama, tadi sudah disampaikan bahwa ada sebuah kertas yang sudah terisi tulisan, namun masih samar-samar. Jadi bukan kertas kosong. Kalau dulu kan kita mau guru itu kertas kosong, tapi ternyata sudah ada, karena sudah sesuai dengan kodrat Allah dan kodrat semuanya. Mereka memiliki dirinya sendiri, sehingga masih samar-samar. Kita sebagai guru hanya tinggal menebak. Yang samar-samar itu menebarkan, oh anak ini ternyata potensinya di bidang ini, dia bisa begini, yang rajin dan sebagainya. Rajinnya itu kita tinggal menambahkan lagi, memberi bagaimana cara agar dia potensinya lebih naik lagi. Kemudian murid adalah subjek pembelajaran, sehingga dalam sebuah pembelajaran kita harus menjadi seorang pamong
yang bisa menuntut mereka dan membimbing mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Biarkan mereka berkembang sesuai dengan keunikan dan keistimewaan mereka sendiri. Janganlah kita memaksakan kehendak agar mereka berkembang sesuai dengan keinginan kita. Gitu ya. Kalau dulu murid itu adalah objek pembelajaran. Guru ngomong apa ya murid itu manut. Ya, itu objek pembelajaran. Tetapi sekarang mindset kita ubah menjadi murid adalah subjek pembelajaran. Subjeknya kita itu hanya menuntut tugas. Yang berikutnya adalah sebagai diri kita harus bisa menemukan budi pekerti dalam diri setiap anak didik dengan menjaga role model bagi mereka. Kita berikan contoh atau teladan yang baik agar mereka meniru apa yang kita lakukan tanpa harus kita memaksakan mereka agar menjadi seperti kita. Jadi motivasi yang muncul dari dalam diri sampai diri adalah dari internal, bukan dari eksternal. Itu adalah beberapa mindset atau pola pikir yang dulu saya itu seperti itu, namun sekarang menjadi seperti itu. Ini perlu diketahui bahwa itu juga, mungkin nanti sambil berapa ternyata memang seperti itu. Itu pola pembelajaran sekarang seperti itu. Selanjutnya, untuk nilai-nilai guru penggerak yang perlu Bapak Ibu tahu juga, nanti ada berpihak pada murid. Pokoknya sekarang apa-apa yang untuk murid. Kemudian mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Kita bahas satu-satu. Berpihak pada murid, ini ada beberapa asumsi. Yang pertama adalah menyediakan kebutuhan pembelajaran bagi siswa. Jadi siswa itu nanti kebutuhannya apa harus kita layani. Jadi bukan kita memaksakan bahwa peserta didik itu harus menurut pada kita, tetapi justru kita harus melayani murid. Berikutnya, membebaskan murid berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya sendiri. Berkembang sesuai minat dan bakatnya sendiri. Jadi kalau misalkan ada anak yang suaranya bagus, kemudian dia sebenarnya tidak minat dengan menyanyi, namun kita paksakan dia untuk menyanyi, itu berarti kita sudah apa istilahnya? Iya, memperkosa murid, sudah tidak sejalan lagi. Intinya minatnya itu apa, bakatnya apa, yang harus kita pupuk, harus kita gali, kita kembangkan. Kemudian menuntun anak agar bisa tumbuh sesuai kodratnya. Kodrat anak itu seperti itu. Yang ada bermain, ya, itu. Menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Kita jelas. Semua guru pasti kepengen murid-muridnya itu belajar dengan menyenangkan, juga aktif. Untuk mandiri, guru memiliki daya penting dan termasuk memperhatikan kualitas kinerja dan hasil kerja. Itu sudah jelas. Semuanya pasti kualitas kerja dan hasil kerjanya nanti apa yang sudah dikerjakan hasilnya ketahuan. Itu seperti itu. Meningkatkan kemampuan dan kualitas diri. Salah satunya monggo nanti yang berbuat CDP hajar langsung lanjut ke CDP. Nanti semua guru menjadi guru penggerak, insya Allah pendidikan lebih bergerak maju. Berikutnya adalah inovatif, menyusun pembelajaran secara online. Ini contoh ya, menggunakan media pembelajaran online yang menyenangkan siswa. Ada berbagai macam Canva, Classpoint, Google Meet, YouTube, dan lain-lain yang sesungguhnya sudah kita pernah mengikuti diklat-diklat seperti ini. Inovatifnya diantaranya seperti itu. Berikutnya kolaboratif. Nah ini yang penting sekali. Ini membangun rasa saling percaya dan saling menghargai serta mengakui dan mengelola kekuatan
serta perbedaan peran tiap pemangku kepentingan di sekolah, sehingga tumbuh semangat saling mengisi dan saling melengkapi. Itu atas dasar bahwa kita memang diciptakan berbeda. Ya, betul. Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah tahu ada profil Pancasila, dan inilah profil-profil yang harus dicapai oleh anak-anak kita nanti. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini kata berakhlak mulia berarti sama halnya dengan nanti ada disiplin positif. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Untuk artinya masing-masing jelas. Ini kalau kebinekaan global kita mengalami atau sedang mengalami ini di masa globalisasi seperti ini, bagaimana perbedaan-perbedaan yang ada itu dapat kita satukan. Ini si anak nanti juga harus memiliki profil yang seperti itu, ya, kerjasama dan sebagainya. Ini hampir sama dengan yang di gotong royong. Mandiri jelas anak nanti harus belajar secara mandiri, harus dapat mandiri dalam menghadapi kehidupan. Kemudian bernalar kritis, ini setiap apa ada masalah apa yang dialami nanti ada pemecahannya bagaimana, ya, kemudian harus bagaimana. Itu anak-anak diharapkan agar bisa bernalar kritis, kreatif, memanfaatkan barang bekas, memanfaatkan sumber belajar, ya, terus bagaimana cara belajar yang baik. Itu dari anak sendiri nanti akan timbul perasaan seperti itu. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh Stephen R. Covey. Ya, ini tentang perubahan tadi dari sikap stimulus respon ke teori kontrol. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke disiplin positif, di mana teori kontrol tokohnya salah satunya Dr. William Glasser. Dr. Glasser ini dia juga pernah ya, seumpama kita punya sesuatu, kita pegang di dalam tangan. Kemudian teman kita kepengen tahu apa isinya, bisa membuka atau tidak bisa membuka, itu tergantung pada siapa? Pada diri kita sendiri. Ini adalah milik saya, tidak boleh seorang pun yang tahu. Tetapi misalkan teman Anda kepengen tahu, ada dengan bujukan, hardikan, ancaman, atau mungkin bahkan memberikan beberapa uang dan sebagainya. Nah, kita mau melepaskan itu tergantung diri kita. Oh iya, pas sebenarnya saya nggak punya uang, mungkin ini juga bermanfaat bagi dia, nggak apa-apa lah, saya berikan buka. Kalau kita tetap kencang, nggak baunya ini milik saya, nggak seorang pun yang bisa melihat. Itu berarti dari diri dia sendiri yang harus bisa menentukan. Contoh lagi, oh mungkin dia kepengen tahu apa isi dari yang saya punya, kemudian nanti mungkin bermanfaat bagi dia. Nggak apa-apa, saya buka tanpa ada imbalan apapun. Nah, gitu. Ini teori buka telapak tangan. Perubahan stimulus respon ke teori kontrol yang sebulan adalah kebutuhan kita sama, tapi nyatanya kebutuhan kita berbeda. Demikian juga dengan anak.
anak itu memiliki kebudayaan yang sama, tapi secara kodrati berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Contohnya gambar tentang misalkan sesuatu yang terjadi, mungkin kasus-kasus yang sedang nah, itu ada gambaran orang menganggapnya itu, oh ini kan seperti ini seperti ini. Nah itulah. Jadi setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Itu yang harus kita tahu. Kemudian kita mencoba juga mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, kayak dengan murid. Kok kudu pinter piye, caranya kayak gini. Nah, untuk di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dan tentang apa yang jadi pengetahuan ya, itu kita berusaha memahami pandangan orang lain. Nah, ini berkaitan juga dengan disiplin positif nanti. Semuanya ini bertujuan muaranya ke disiplin positif. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jelas, kita itu selama ini menganggap itu perilaku buruk ya sudah salah. Namun sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Contoh, kita menganggap mencuri itu adalah salah, ya jelas, dosa dan sebagainya. Namun kita juga harus tahu alasan dia mencuri. Mungkin salah satunya karena anaknya di rumah lagi kelaparan. Ya, itu adalah salah satu contoh bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi jangan istilahnya menghakimi bahwa kita salah sebenarnya. Tapi apa yang dia lakukan, dia juga memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol. Seperti tadi beberapa tangan itu, mau ngawek apa tidak, itu tergantung panjenengan, tergantung diri kita masing-masing. Ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah ini sama halnya dengan kalau ada kebijakan sekolah kemudian dipaksakan. Ya, ini artinya adalah rujukan yang gagal. Namun yang perlu kita perbaiki adalah bahwa kolaborasi atau konsensus itu ciptakan pilihan baru. Jadi dibutuhkan pandangan-pandangan ataupun kerjasama dari yang lain sehingga tidak ada pemaksaan. Kemudian kalau dulu kita model berpikir menang atau kalah, tapi sekarang menang. Ya, pokoknya kita harus bisa. Tidak ada menang dan kalah. Apakah makna disiplin? Disiplin itu artinya belajar. Disiplina itu dari bahasa Latin artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid sekolah kesehatan Plato, di mana disiplin diri membuat orang yang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Membuat orang menggali potensinya, itu sebenarnya itu. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin kamu tidak disiplin. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kita disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau orang disiplin mesti harus dihukum sehingga membuat merasa tidak nyaman, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nilai dibalik peraturan yang dia langgar itu apa sih? Itu sebetulnya itu yang harus digali, bukan menciptakan ketidaknyamanan karena kita melanggar disiplin. Itu perubahan disiplin sekarang ini.
disiplin positif itu juga kita berpegang pada nilai-nilai kebijakan SAL, artinya yang berlaku secara umum. Ya, bahkan ini mendunia. Untuk nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dapat dicapai oleh setiap individu. Tujuan-tujuan mulia itulah yang dimaksud dengan nilai kebajikan. Toleransi, gotong royong, kerjasama, dan sebagainya. Kemudian nilai-nilai tersebut juga bersifat universal dan lintas bangsa, agama maupun latar belakang, tanpa mengesampingkan itu semua. Nah, itu semuanya merupakan nilai-nilai bersifat universal. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Tadi sudah disampaikan dalam teori kontrol. Dengan mainkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga mendatangkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai Gibson dengan nilai-nilai kebajikan. Kalau anak sudah mengetahui peraturan itu, nilai kebajikannya itu sesungguhnya adalah ini, itu nanti akan lahir motivasinya dari dalam si anak tersebut, bukan dari faktor ekstrinsik. Contohnya takut kalau melakukan itu pasti akan dihukum, itu faktor eksternal. Tapi lebih ke dalam internal, saya itu harus gotong royong, ini saya harus kerjasama dengan teman, saya harus melaksanakan pilihan, itu dalam diri sendiri, dari faktor internal atau intrinsik. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai sebagai seorang profil pelajar sejarah tadi sudah disampaikan. Beriman, bertakwa, beragama diri, beragama etis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Nah, sebelum ke disiplin lebih lanjut, kita kenal makna hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin kalau hukuman dan konsekuensi sudah akrab di telinga kita, namun untuk restitusi ini mungkin hal yang sedikit baru. Nanti kita akan tahu apa yang dimaksud dengan hukuman. Hukuman bersifat tidak rencana atau tiba-tiba. Karena kita memberikan hukuman itu seperti itu. Tiba-tiba, kamu lakukan ini, kamu harus begini. Hukuman. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Tidak dilibatkan ini maksudnya adalah tidak dilibatkan dalam proses penentuan mengapa saya dihukum ini, itu tidak dilibatkan. Nanti bedanya dengan konsekuensi. Kalau hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan, tanpa ada kesepakatan dulu, tapi tiba-tiba langsung kena hukuman. Kemudian juga tidak mendapatkan pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Dengan kata-kata kamu dimarahi, ya itu salah satu hukuman. Psikis, ada push up dan sebagainya. Ya, itu contoh-contoh hukuman yang mungkin sering terjadi. Al-Fiqh mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan yang memberikan penghargaan yang nilainya sama itu dengan nilai menghukum seseorang. Jadi memberikan penghargaan itu sama saja dengan memberikan hukuman sesungguhnya. Itu. Karena apa? Kalau memberikan penghargaan itu tidak mendidik anak untuk tumbuh melakukan hal yang kita inginkan tidak dari dalam diri, tapi karena ada ibadah. Itu.
itu justru yang akan menekan. Saya akan melakukan itu kalau saya diberi ini Pak, itu. Dan itu akan berlangsung terus-menerus, sehingga perilaku baik yang sudah mereka lakukan itu bukan karena faktor dari dalam. Kalau tidak ada imbalan, ya dia tidak akan melakukan. Ini sesuai dengan apa yang diteliti dari korporasi. Berikutnya adalah konsekuensi. Kalau untuk konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, artinya guru dan siswa itu sudah tahu, sama-sama tahu, ya sudah dibahas dan disetujui. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Ya, jadi jika dia melanggar, dia akan menerima konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Itulah bedanya hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu lebih kepada tiba-tiba anak tidak tahu, tiba-tiba langsung jadi hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu adalah karena dia melanggar kesepakatan yang sudah dibuat. Itu konsekuensi. Selanjutnya restitusi. Untuk restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi jika ada murid yang melakukan kesalahan, itu bukan dihukum, bukan diberi hadiah, bukan diberi konsekuensi, tapi inilah yang harus kita laksanakan, ya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, tanpa dia mengalami penurunan psikis, ya. Mungkin kalau hukum, malu dan sebagainya, dia tidak mau keluar kelas, dan inilah ada yang namanya restitusi, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah-masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menarik sekali. Kalau saya Bapak dan Ibu semuanya bisa melaksanakan restitusi ini, nanti dijamin anak-anak yang mengalami atau yang melakukan pelanggaran akan kembali atau tidak akan mendapat istilahnya apa ya, psikisnya itu karena langsung terdorong naik, bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Inilah kehebatan restitusi. Nanti akan kita bedah juga bagaimana cara restitusi ini. Ya, jadi bukan melalui hukuman, bukan melalui konsekuensi, ya, tapi melalui restitusi apabila ada anak yang melakukan kesalahan atau pelanggaran. Kita mengetahui bersama bahwa seseorang yang melakukan sesuatu itu karena timbul motivasi. Ada 3 motivasi. Yang pertama adalah menghindari tidak nyaman atau hukuman. Contohnya anak-anak menaati tata tertib karena takut melanggar akan dihukum. Ini itu motivasinya. Oh iya, saya harus pakai topi, saya harus pakai dasi agar nanti kalau saya tidak dihukum, saya tidak dipisah dari senjata dan sebagainya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, jelas ini seperti yang sudah saya sampaikan, anak melakukan apa yang baik karena imbalan. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka bacakan. Sikap motivasi inilah yang harus segera kita terapkan kepada anak-anak. Jadi anak-anak itu menjadi orang yang mereka inginkan, ya, butuh kedekatan dan sebagainya, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, tentunya ini bimbingan guru tentang harus dilaksanakan. Ini motivasi yang ketiga ini yang marilah sama-sama nanti kita apa istilahnya, anak termotivasi
dengan nomor yang ketiga ini, motivasi nomor ketiga. Disiplin positif dimulai dari kelas. Di sini kita menganggapnya adalah dengan keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Ya, mengapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, sekarang peraturan kelas itu sudah tidak ada, sudah harus kita ganti dengan keyakinan kelas. Mengapa? Karena tadi sudah saya seperti yang sudah saya sebutkan bahwa peraturan misalkan kok dilarang membawa narkoba. Nah, nilai apa, nilai kebajikan apa yang ada di dilarang membawa narkoba ke sekolah? Itu apa sih? Yang pertama jelas ada kesehatan di. Nah itu. Nah, kesehatan itulah yang harus kita tanamkan ke si anak. Ya. Contohnya mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2, alasannya adalah keselamatan. Ini contoh peraturan. Ya. Nah, dalam keyakinan kelas nanti keselamatan itu yang akan dicantumkan di sana. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Ya, saat COVID kemarin jelas karena untuk keselamatan, untuk kesehatan. Nah, nilai itu kesehatan dan keselamatan yang dimasukkan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini adalah karena disiplinnya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Aturannya ini nilainya apa yang terkandung itu ya, yang perlu kita tekankan. Dalam pembentukan keyakinan kelas ini caranya ya. Yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Jadi anak-anak nanti dikumpulkan, kemudian kita buat peraturan yang harus kita sepakati apa dulu. Setiap anak maju atau menuliskan di papan tulis atau menggunakan sticky note itu kita tempel di sini. Belajar dengan tidak boleh mengganggu pelajaran, contohnya tidak mengganggu anak yang sedang belajar, berangkat lebih awal, mengerjakan tugas piket dan berbagai macam itu kita kumpulkan, mencatat masukan-masukan, kemudian ditulis, susunan keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya dilarang bawa narkoba, ya, atau jangan berlari di kelas atau koridor. Kita ganti menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Ya. Jangan makan sambil berdiri, makanlah sambil duduk. Nah, itu contohnya. Contoh sederhana itu seperti itu. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, tinjau kembali, kemudian baru menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut. Keyakinan atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas. Ada nanti contohnya ini salah satu bentuk isinya ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Yang peraturan keyakinan kelas adalah bentuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti untuk keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai keyakinan kelas adalah kesehatan, bergantian atau lebih giliran, itu menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu untuk keselamatan dan juga keamanan.
Contoh yang kemarin saya buat, keyakinan kelas 6 SD Negeri 2 Gumelar, senantiasa menghargai waktu. Di peraturannya bukan peraturan kelas, keyakinan kelas. Jangan terlalu banyak. Ya, kami aktif dan semangat dalam pembelajaran. Kami mampu menyelesaikan tugas-tugas. Kami dapat membuat suasana nyaman di kelas. Artinya berarti di situ ada tidak berisik, ya, kemudian tidak mengganggu teman. Kami dapat menghargai orang lain, ya, tidak berkelahi. Itu salah satunya. Kami dapat menjadi teladan bagi adik kelas, karena kelas 6 ini adalah yang tertinggi, jadi dia harus menjadi pesan dari contoh. Adalah cara membuang sampah dia tidak sembarangan, masukkan ke tempat sampah, tiket setiap hari tiket, lagi dilihat anak kelas 1, 2, 3 dan sebagainya, habis bertemu guru salaman. Itu contoh-contohnya. Contoh keyakinan kelas seperti itu. Nah, dalam disiplin positif juga kita harus tahu bahwa orang itu memiliki kebutuhan dasar. Orang memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup, ada makan, minum, sandang papan. Penguasaan, bahwa orang itu punya istilahnya, saya itu harus diakui. Wih, saya ini orang pintar, misalkan seperti itu. Itu harus ada pengakuan. Kayak preman di jalan juga punya kebutuhan dasar. Inyong ngetokna kesaktiannya, ya, kekuatannya. Betul. Ini penguasa, saya menguasai. Kemudian juga ada kesenangan, jelas rekreasi, itu kesenangan, kebebasan yang kita sesungguhnya itu adalah bebas melakukan apapun yang kita mau. Hanya saja mungkin kebebasan itu juga berdampak dengan kebebasan dan hak orang lain. Ini. Kemudian yang kelima adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga harus kita lakukan pada anak, bahwa anak harus kita sayangi dan dia juga harus diterima. Jadi tidak hanya kepada anak yang pintar dong, misalkan kita mau berikan perhatiannya, semuanya sama, ya, diterima dan diberikan kasih sayang. Sebagai guru kita juga harus bisa mengkondisikan posisi kita kepada anak pada saat di kelas. Ya, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghubung. Nanti dari 5 ini mana yang paling ideal? Ya, mana yang paling ideal? Mungkin kita berkaca dulu pada diri kita ini sudah di posisi kontrol yang mana? Yang pertama adalah penghubung. Biasanya untuk menghukum itu dengan nada suara yang tinggi, bahasa tubuh itu matanya melotot, jari-jari menunjuk-nunjuk, ya, sambil juga menghati kamu, dan sebagainya. Itu adalah menghukum. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, itu contoh-contohnya. Hasilnya dari anak yang menerima perlakuan ini, kemungkinan murid justru akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sudah kembali duduk, murid tersebut akan coret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan nanti mencoret-coret, merusak dan sebagainya. Ini karena dendam. Ya, itu. Jadi posisi kontrol pertama menghukum. Apakah kita seperti itu? Tanyakan kepada diri kita masing-masing. Itu adalah posisi sebagai penghukum. Kebanyakan kalau guru-guru dulu mungkin seperti itu mungkin, karena itu kepatuhan kan. Tapi kalau untuk guru sekarang yang juga sekarang ini pengajar, ya, itu juga jarang ditemukan. Berikutnya adalah pembuat merasa bersama. Ini posisi yang kedua. Ini biasanya nada suaranya
mengelas, halus, sedih. Untuk bahasa tubuh adalah merapat pada anak, ya, itu lesu mendekat. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Ini membuat rasa bersalah. Oh iya, aku bisa mengecewakan. Saya sudah mengecewakan ibu dulu. Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Bahaya sekali ini malah, ya, bahaya sekali ini. Membuat merasa bersalah. Posisi berikutnya kita sebagai teman. Guru bisa sebagai teman. Biasanya itu adalah ramah, akrab, bercanda. Bahasa tubuhnya yang dilakukan biasanya merapat pada murid. Mata dan senyumnya itu silakan, lucu, ya, tidak menakutkan. Ini sebagai teman. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak kan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk sana. Nanti Pak Guru bantu. Ya, kamu ini. Nah, itu seperti itu. Itu sambil senyum-senyum. Hasilnya nanti siswa juga akan merasa senang dan akrab. Termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Mungkin dia akan senang dengan guru itu toh yang seperti ini sih. Ya, itu efeknya. Posisi kontrol sebagai teman. Berikutnya, posisi kontrol sebagai pemantau. Biasanya adanya datar, bahasa tubuhnya formal, ya, datar, formal, tidak ada gaya lucu dan sebagainya. Adik, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak? Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang ketinggalan tadi. Saya tunggu. Seperti itu contohnya sebagai pemantau. Hasilnya bagaimana? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Itu tidak. Ini hanya memantau, datar-datar saja. Efeknya adalah seperti itu. Murid sudah mengetahui, ya, konsekuensi yang harus dia terima. Ini posisi yang keempat, pemantau. Yang terakhir adalah sebagai posisi manajer. Sebagai posisi manajer itu biasanya ada suaranya itu tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, contohnya adalah, adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang ketinggalan. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki ini. Hasilnya, murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi, apa peraturannya. Ya, itu bila sebagai pemantau. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawabnya kepada murid untuk mencari jalan keluar permasalahan yang tertentu dengan bimbingan guru. Contoh, mungkin dia ini terlambat karena dia jam wakernya mati. Ya. Nah, si murid ini nanti diupayakan dengan bimbingan guru bisa
memunculkan solusi. Solusinya contohnya adalah saya nanti, ya Pak, saya nanti akan berbicara kepada kakak saya, kalau dia bangun pagi juga harus membangunkan saya. Itu ya. Ini contohnya sebagai manajer. Jadi posisi kontrol yang ideal sebagai guru di mana, Pak? Manajer. Betul sekali. Ya. Jadi membuat siswa itu merasa tahu ya, apa kesalahannya, bagaimana untuk dapat apa ya istilahnya jalan mencari jalan keluar. Ini manajer. Berikutnya adalah tiga restitusi. Ini yang tadi apa ya sangat kita dambakan. Saya sendiri juga belajar untuk menerapkan restitusi ini. Ya, restitusi ini ada 3 tahap. Ini ada validasi, doa, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Ini menstabilkan identitas sampai ke menanyakan keyakinan. Ini segitiga restitusi. Dalam menstabilkan identitas nanti ada beberapa kata yang bisa dipakai. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Jadi kayaknya lebih mengena gitu. Dia itu salah tapi langsung mengena, kamu yang salah ini. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu tahu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini. Kemudian menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa sih? Nah, itulah keyakinannya. Sehingga Pak, motivasi akan timbul dari dalam diri siswa itu sendiri. Ya. Dalam menstabilkan identitas, ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, langkah-langkahnya seperti ini. Ini tahapan menstabilkan identitas. Ya, sekali lagi dalam tahapan ini membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bahwa itu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bahwa ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bahwa ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itulah pada saat kita di tahapan menstabilkan identitas. Jadi kalau ada orang yang mau, jangan masuk buku, jangan masuk dimana. Ini tahap-tahap menstabilkan identitas. Tahapan berikutnya adalah validasi kebutuhan. Karena anak yang melanggar peraturan ataupun bertindak negatif itu pasti ada kebutuhan yang tidak tercukupi. Ada kebutuhan anak yang tidak tercukupi. Contoh misalkan di rumah kurang kasih sayang, di sini dolanan dan sebagainya. Itu karena apa? Kebutuhan kasih sayangnya tidak terpenuhi. Gitu. Nah, validasi kebutuhan membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, kekuatan, freedom, kebebasan, love and belonging, cinta dan kasih sayang, ataupun survival atau bertahan hidup. Gitu. Ada 5 kebutuhan dasar tadi. Pasti ada salah satunya ada yang tidak terpenuhi sehingga anak itu melakukan tindakan negatif. Ya, ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan itu. Itu adalah suatu pernyataan yang anak itu menjadi agak lebih bangga. Ya, walaupun perbuatan ini sudah buruk, sudah negatif, tapi dengan ditanyakan, kamu bisa saja kan melakukan hal lebih buruk dari ini, tapi kamu bisa, kamu tidak melakukannya. Itu berarti ada penghargaan juga. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Apa yang penting bagi kamu? Tanyakan itu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru.
Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Contohnya, kalau lebih lagi, mungkin dia kesenangan, karena kesenangannya orang tercapai, kemudian kesenangannya tidak, sehingga dia melampiaskan kesenangannya, pukul-pukul saja, memuaskan, melampiaskan. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi? Yang setelah makan itu ditanyakan, apakah besok kamu melakukan hal ini lagi? Itu validasi kebutuhan. Ini adalah salah satu contoh restitusi yang sudah saya laksanakan. Adik, Pak Guru lihat kamu tadi lembaran kertas apa sedang melakukan? Mengapa hal ini terjadi? Iya Pak, maaf. Tadi saya bosan saat belajar matematika. Kalau tidak bosan, maka saya bermain lempar-lemparan kertas. Ada yang lain? Sebenarnya saya tidak bermain lempar-lemparan Pak, tapi kenapa? saya iseng aja Pak melihat sobekan kertas yang ada di tas saya. Apakah kamu tahu sekarang ini kami sedang dalam masalah? Iya Pak. Baiklah, Pak Guru di sini tidak sedang mencari siapa yang salah, tetapi Pak Guru di sini untuk mencari penyelesaian, berpikir bersama bagaimana cara mengatasi masalah ini dan memperbaikinya. Kamu pasti melakukan hal ini juga punya alasan. Pasti seru kan bermain lempar-lemparan, Validasi. kamu tidak bosan ya? Iya Pak. Ya, tadi Pak Guru lihat kamu senang sekali melempar kertas ke sana kemari, dan tentunya kamu sudah tidak bosan dalam pelajaran tadi. Tetapi yang kamu lakukan itu sudah dirugikan orang lain, karena temanmu sedang belajar. Mereka jadi terganggu dengan banyaknya kertas yang dilemparkan. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Iya Pak. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita percaya dan mana yang belum kamu tunjukkan. Kita harus saling menghormati Pak. Nah, bagus itu. Menanyakan Jangan keyakinan. kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita. Nah, sekarang kita kembali ke saat kamu tadi melempar-lempar kertas. Apakah kamu sudah menghormati orang lain dan diri sendiri? Tidak Pak. Tapi kamu mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada loh cara yang lebih bagus, lebih menyenangkan, tetapi tidak merugikan orang lain. Iya Pak. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Dan apakah kamu tahu kamu harus melakukan apa untuk memperbaiki? Iya Pak, mungkin saya akan menjadi orang yang menghormati orang lain ya Pak. Bagus, itu memang betul deh. Sekarang kamu bayangkan apa yang kamu rasakan jika kamu sudah melakukan hal tersebut. Ya nyaman lah Pak, kelas menjadi tak ikut dan belajar menjadi lebih fokus. Kamu hebat, ya. Semoga kamu bisa berbuat demikian, kamu bisa memperbaiki. Jadi sekarang kamu bisa balik kelas. Ya Pak. Itu adalah satu contoh yang restitusi dari strategi validasi sampai ke menanyakan keyakinan. Itu prosesnya seperti itu. Jadi kalau ada anak salah, jangan langsung kita memberikan apa ya istilahnya hukuman ataupun konsekuensi langsung. Bikin mereka tahu apa salahnya, bagaimana caranya dia menyelesaikan masalahnya, ya. Dan apa yang terpenting adalah nilai kebajikan itu yang pertama tadi, yang kepengen karena dia melakukan pelanggaran apa, ya kita gali sebenarnya dia pengennya apa, itu dari sisi restitusi. Kepada Ibu terima kasih, sekian ini visi saya, semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi kepada Ibu dan mungkin sebagai bekal di pembelajaran, dan monggo bersama-sama
mari kita bersama-sama untuk menciptakan iklim budaya positif di sekolah kita. Ya, sudah banyak budaya positif yang di sekolah kita yang sudah bagus, kita terus lanjutkan dan kita cari lagi budaya-budaya positif lain yang nanti bisa mewujudkan profil pelajar kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Muhammad. Tapi tertunda, jadi baru megang mic sudah masuk. Kita aplaus untuk Pak Taufik. Baru megang mic sudah terasa. Terima kasih atas yang disampaikan Pak Taufik, begitu mempesona. Jadi memang banyak sekali hal yang kita ambil manfaatnya. Semoga betul-betul menjadikan kita semuanya juga ikut bergerak dan juga tertarik untuk lebih maju lagi. Demikian acara pada pagi yang sudah siang pagi ini. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya dan dunia pendidikan akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Tutur kata yang kami sampaikan mungkin banyak hal yang tidak pas dan juga apa yang saya lakukan juga kurang pas. Mungkin jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam hal kami menjadi moderator atau MC. Mohon maaf. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kami tadi keluarga besar SD Negeri 2 Gumelar sudah bisa mengikuti kegiatan diseminasi yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak dari SD Negeri 2 Gumelar. Alhamdulillah beliau Kak Taufik Suprapto SPDSD sudah menampilkan paparannya dengan tema budaya disiplin. Nah, alhamdulillah dari yang tadi disajikan kami bersama dengan Dewan Guru sudah bisa mengikuti dengan baik dan kami dapat menangkap permasalahannya bahwa di SD Negeri 2 Gumelar ke depan kita harus menciptakan budaya disiplin. Budaya disiplin ini meliputi disiplin untuk bekerja, disiplin untuk belajar, agar ke depan tercipta perubahan-perubahan yang diharapkan untuk menjadi pelajar yang diharapkan sebagaimana tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai teman guru dari Bapak Taufik Suprapto SPDSD yang tadi telah menampilkan diseminasi sebagai calon guru penggerak angkatan kelima, merasa banyak ilmu yang dapat saya peroleh. Yang tadi temanya adalah tentang budaya positif di sekolah, benar-benar menjadi inspirasi bagi saya sebagai guru di sekolah dasar untuk merubah paradigma saya bahwa yang selama ini kami lakukan di sekolah, bagaimana tentang merespon peserta didik kami ternyata belum begitu pas. Dengan adanya diseminasi ini kami bisa merubah mindset kami sebagai guru yang nantinya ke depan akan memperlakukan peserta didik dengan kontrol yang positif. Demikian dari saya, terima kasih. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya juga sebagai teman Dewan Guru dari Bapak Taufik Suprapto. Alhamdulillah dengan apa yang tadi disampaikan, pokoknya merubah mindset ke depan untuk lebih baik lagi dalam dunia pendidikan. Pokoknya luar biasa untuk Pak Taufik Suprapto, mantap. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.